untuk dituntut ke depan ketika itu tidak dilaksanakan manakala terpilih jadi bupati. Hari ini silahkan teman-teman ambil pulpen, catat, ya. Nah, visi saya sebagai bupati, terwujudnya masyarakat Deli Serdang sejahtera. Rekan-rekan sekalian, saya sampaikan ya, terwujudnya masyarakat Deli Serdang yang sejahtera. Tadi saya katakan, kalau kita berpartai, manfaatnya itu tidak bisa kita rasakan, ya. Kalau boleh saya katakan di sini, silakan saja nanti ke depan, kalau kita misalnya jadi maju, main menang, terpilih, ya. Kalau ini tidak bisa kita laksanakan, maki bupati. Itu jelas, ya. Karena visi inilah yang membawa dia dalam rangka dalam memimpin, ya. Terwujudnya masyarakat Deli Serdang sejahtera yang berakhlak, berbudaya melalui pembangunan yang proporsional dengan tata pemerintahan yang dapat dipercaya dan diandalkan. Ada fotonya. Hari ini rekan-rekan sekalian, kalau kita bicara moralitas, ya, dalam konteks moralitas, akhlak itu dalam konteks moralitas. Ini mamut saja, saya pikir persoalan bangsa hari ini kita sepakat ada di moralitas, ya. Moralitas ini kalau boleh saya katakan, ketika seorang itu menjadi pemimpin, ya, dan dia melaksanakan tugas dan fungsinya, tapi tidak pernah memikirkan bagaimana nasib rakyatnya, itu yang namanya pemimpin tak punya moral. Ke depan, ketika kita jadi bupati, kita akan menjadi pemimpin yang wujudnya, muatannya moralitas. Rekan-rekan sekalian, kalau sudah kita katakan tadi berhala dan berbudaya, hari ini kita sepakat seperti apa disampaikan oleh wakil ketua DPD tadi, bahwasanya dari calon kita Pak Subandi mengatakan bahwasanya kita ini miniaturnya Indonesia, banyak unsur etnis. Hari ini kalau boleh saya katakan banyak kultur, banyak budaya yang sebetulnya bisa kita gali, yang sebetulnya bisa kita potensialisasikan, manfaatkan, berdayakan kebudayaan itu. Apakah itu Jawa, Karo, Melayu, Batak, Padang, banyak. Semua hari ini tertutup. Semua hari ini kalau boleh istilahnya kalindon, tidak mau menunjukkan diri. Kenapa? Karena tidak dianggap. Ke depan ini harus kita angkat kembali. Karena apa? Kultur karakter pada kita manusia yang punya suku itu sangat kental di sana. Kenapa tidak? Ini harus kita bangkitkan kembali. Proporsional dan porsional. Proporsional dan proporsional. Rekan-rekan jawab sekalian, saya memetakan 3 wilayah di Serdang ini. Pertama gunung, beberapa kecamatan, kemudian perkotaan, kemudian daerah pantai. Ini semua harus kita berdayakan sesuai dengan potensi yang ada. Contoh, kalau gunung dengan para wisatanya, ya, kita tidak kepingin ke depan. Daerah gunung itu ada lagi daerah tersulit, ya. Mana ini ketua PC Sebulangi? Ketua PC Sebulangi sudah ngajak saya untuk jalan-jalan di daerah tertinggal di kecamatan Sebulangi. Kita nggak bisa naik kendaraan roda 4, tapi kita harus naik sepeda motor, ya. Jadi ke depan itu tidak akan pernah ada lagi. Gitu betul ya? Itu jadi kita kemarin ya. Itu daerah Sebulangi pastinya sudah tertinggal. Gunung Muria, mana kita Gunung Muria ini? Gunung Muria, SM Hilir, SM Ulu masih ada daerah tertinggal. Ke depan rekan-rekan sekalian, ini harus kita hilangkan. Caranya bagaimana? Kita harus mengundang investor. Kalau boleh saya bertanya lagi kepada kita semua, ke depan
ring road tolnya desa ini ada meningkat sampai ke Bandar Kuala Namu. Ya, ke depan itu ada. Untuk apa? Memudahkan akses transportasi kita ke bandara, memudahkan akses kita kemana? Ke kecamatan. Kita seperti sekarang ini. Bagaimana pelaksanaan ini? Investor. Ini kalau boleh saya cerita sedikit ya. Ini tadi kita sudah sampaikan pada pelaksanaan event ini dari awal sampai sekarang. Saya kan tidak begitu intens. Jadi saya coba mencari ya bagaimana kalau seandainya jadi bupati nanti bagaimana kira-kira bisa nggak memajukan ke sana. Ternyata rekan-rekan sekalian banyak investor yang mau menanamkan modalnya ke Kabupaten Deli Serdang. Karena apa? Deli Serdang ini daerah yang cukup potensi. Terlebih lagi sudah ada Bandara Kuala Namu. Jadi luar biasa ke depan Deli Serdang. Kalau tidak pemimpinnya yang dapat dipercaya dengan mustahil bisa rasakan rekan-rekan sekalian. Mustahil. Baik, rekan-rekan sekalian, kita dibatasi. Oke ya, baik rekan-rekan sekalian, saya lanjutkan. Kalau tadi daerah pegunungan, perkotaan, pegunungan potensi pariwisata itu ada sampuran terjun dua warna, sampuran harimau, sangat potensi ya untuk kita kembangkan. Perkotaan, bagaimana daerah ini bisa kita tingkatkan kesejahteraan masyarakatnya lewat perekonomian kerakyatan, sentra-sentra ekonomi kita buat di setiap kecamatan, ya itu dari perkotaan. Kemudian daerah pesisir lewat nelayan.